Здравствуйте, друзья! Kami dari kelompok 3, kelas Bahasa Rusia 2B, program studi Rusia, Universitas Indonesia. Di video kali ini, kami akan menjelaskan pelajaran 18 atau urok 18 yang membahas tentang kasus kelima dalam bahasa Rusia. Perkenalkan, ini adalah anggota kelompok kami. Здравствуйте, меня зовут Kalista Nisa Sobri. Halo, nama saya Kalista Nisa Sobri. Здравствуйте, меня зовут Марша Фаиха. Halo, nama saya Marsha Faiha. Здравствуйте, меня зовут Faisal Kanavanka. Halo, nama saya Faisal Kanavanka. Здравствуйте, меня зовут Рафи Галса. Halo, nama saya Raffi Galsa. Sebelum masuk ke penjelasan, jangan lupa untuk mengambil buku dan pulpen teman-teman untuk mencatat setiap materi yang dijelaskan. Let's get started. Давайте начнем. Halo, saya Faisal dan saya akan menjelaskan apa itu kasus instrumental dan deklinasi kata benda kasus instrumental dalam bahasa Rusia. Tvariselny pajes. Kasus instrumental atau kasus 5 adalah kasus gramatika dalam bahasa Rusia yang berfungsi untuk menunjukkan atau menerangkan sesuatu yang berhubungan dengan instrumen atau alat. Sederhananya, kasus ini menunjukkan instrumen atau sarana dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Kasus instrumental juga digunakan untuk menerangkan profesi. Kasus instrumental menjawab pertanyaan dari kem atau sekem dan shem dan atau seshem. Kem artinya sebagai siapa, dapat digunakan untuk menanyakan profesi. Sekiem artinya dengan siapa. Pertanyaan ini dapat digunakan saat bertanya kamu berbicara dengan siapa, atau kamu pergi ke teater dengan siapa. Selanjutnya shem artinya adalah menggunakan apa. Sedangkan seshem ada artinya dengan apa. Pertanyaan shem digunakan saat bertanya kamu menulis surat menggunakan apa. Dan seshem digunakan untuk saat bertanya kamu minum teh dengan apa. Sekarang kita akan beralih pada tabel deklinasi kata benda untuk kasus instrumental. Pada kata tunggal bergender maskulin atau muskoirod akan ditambahkan akhiran om dan yem. Seperti stujen menjadi stujentom, pripadafatil menjadi pripadafatiliem, gieroi menjadi gierohem. Sama halnya dengan kata tunggal bergender netral atau sretnirod akan ditambahkan akhiran om dan yem. Seperti akno menjadi aknom, moryem menjadi moryem. Untuk kata tunggal bergender feminin atau zenskirod akan ditambahkan akhiran oi, yoi, ye, dan yu. Seperti kata stujenka menjadi stujenkoi, zemlia menjadi zemloi, auditoria menjadi auditorire, dan titrat menjadi tiratyu. Sementara untuk kata jamak akan ditambahkan akhiran ami dan yami. Seperti stujentui menjadi stujentami, moria menjadi moriami, okna menjadi oknami, pripadavacili menjadi pripadavacilyami. Ada beberapa pengecualian yang harus diperhatikan dalam kata tunggal bergender maskulin dan kata tunggal bergender feminin berakhiran huruf c, c, sa, sya, sa, dan miakisnak. Kata-kata dengan 5 akhiran konsonan ini harus memperhatikan tekanan atau udarenie dalam vokal di kata tersebut. Misalnya melihat pada contoh seperti atsom dengan atyes. Sebagai bentuk awal penekanan pada kata atyes pada vokal y. Sehingga ketika menggunakan deklinasi kasus instrumental, kata tersebut akan berubah menjadi atsom. Pengecualian pada perubahan-perubahan ini dapat dilihat lebih lanjut secara rinci di website berikut ini. Dan yang terakhir, berikut adalah kata-kata lain yang perubahannya berbeda. Dan harus diingat, mats menjadi masceriu, doc menjadi doceriu, doceri menjadi docerini, liudi menjadi liudmi, jeti menjadi jetmi. Halo, nama saya Raffi Galsa dan saya akan menjelaskan tentang penggunaan kem dan cem. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan kem. Kem ini artinya sebagai apa? Kem ini biasanya digunakan untuk menanyakan profesi, karena untuk menanyakan profesi harus dikenakan kasus kelima. Contohnya, Izvinice, kem Raul Rabucayet, on Rabucayet yuristom. Artinya, permisi, apa pekerjaan Raul?
dia bekerja sebagai pengacara. Nah, kasus 5 di sini dikenakan kepada kata juristom. Dengan kata dasar yuris dan terkena kasus 5, sehingga kata yuris berubah menjadi juristom. Selanjutnya, Kim Rabutayat Natalia. Anna Rabutayat Artrisikoy. Artinya, apa pekerjaan Natalia? Dia bekerja sebagai aktris. Nah, contoh selanjutnya, Kim stal Maxim on stal redaktaron. Artinya, menjadi apa Maxim? Dia menjadi editor. Nah, kasus 5 di sini dikenakan kepada kata redaktaron dengan kata dasar redaktor dan terkena kasus 5 sehingga berubah menjadi redaktaron. Nah, penggunaan Kem ini diikuti dengan kata kerja bit, rabotat, dan stat atau stanovitsia. Bit contohnya bit studentom. Nah, studentom berubah dari student menjadi studentom. Terus ada rabotat inginerum. Inginerum berubah dari kata engineer menjadi inginerum. Terus ada stadvrachum, dari kata vrach menjadi vrachum. Catatan. Ini merupakan contoh kalimat penggunaan kasus 5 pada kala lampau, kala kini, kala yang akan datang, dan infinitif. Contoh kala lampau atau proshechenie vremya god nazad Natasha bila studentkoi. Artinya, setahun yang lalu Natasha adalah seorang mahasiswa. Kasus 5 di sini dikenakan kepada kata studentkoi. Selanjutnya, contoh kala kini atau nastoyasheye vremya. Сейчас Natasha studentka. Artinya, sekarang Natasha adalah seorang mahasiswi. Kenapa studentka di sini tidak berubah menjadi studentkoi? Karena pada kala kini tidak dikenakan kasus. Selanjutnya ada kala yang akan datang atau budusheye vremya. Через год Natasha еще будет студенткой. Artinya dalam setahun Natasha akan tetap menjadi mahasiswa. Nah, kasus 5 di sini dikenakan pada kata studentkoi. Selanjutnya ada infinitif. Contohnya Anna hotel bit studentkoi. Artinya Anna ingin menjadi mahasiswa. Nah, contoh penggunaan kalimatnya Vladimir arsitektor. Вот назад он тоже был архитектором. Artinya Vladimir adalah seorang arsitek. Setahun yang lalu dia juga seorang arsitek. Nah, kenapa di sini kasus 5-nya hanya dikenakan kata arsitek yang terakhir? Karena kata arsitek yang pertama merupakan penjelasan kala kini, sedangkan kata arsitek yang terakhir itu merupakan penjelasan kala lampau. Selanjutnya ada Раньше Maria училась в школе, а сейчас стала студенткой. Artinya sebelumnya Maria belajar di sekolah dan sekarang dia telah menjadi siswa. Nah, kasus 5 di sini dikenakan kepada kata studentkoi. Selanjutnya Sergei Teatralnom Institute Skora on stanет artistom. Artinya Sergei belajar di Institut Teater. Dia akan segera menjadi seorang seniman. Kasus kelima di sini dikenakan kepada kata artistom. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan cem. Cem artinya menggunakan apa? Cem ini digunakan untuk menanyakan alat. Penggunaan cem ini diikuti dengan kata kerja pisat, risabat, rezat, yes, cistit, dan izmeriat. Contoh penggunaan kata kerja pisat yaitu pisat truchkoi.
melium. Artinya menulis dengan pena kapur. Kasus kelima di sini dikenakan kepada kata ruskoi dan melium. Contoh dari kata kerja risabat uglum. Artinya melukis dengan arang. Kasus kelima di sini dikenakan kepada kata uglum. Contoh dari kata kerja rezat chleb nasnom. Artinya memotong roti dengan pisau. Kasus kelima di sini dikenakan kepada kata naznom. Selanjutnya penggunaan kata kerja yes. Yes, laskoi, vilkoi. Artinya makan dengan sendok dan garpu. Kasus kelima di sini dikenakan kepada kata laskoi dan vilkoi. Selanjutnya penggunaan kata kerja cistit. Cistit ajesdu shotkom. Artinya membersihkan dengan sikat. Kasus kelima di sini dikenakan kepada kata shotkom. Selanjutnya penggunaan kata kerja izmeriat. Izmeriat lineikoi. Artinya mengukur dengan penggaris. Kasus kelima di sini dikenakan pada kata lineikoi. Contoh kalimatnya ada ya pisu pismo ruskoi i bumagoy. Artinya saya menulis surat dengan pena dan kertas. Kasus kelima di sini dikenakan kepada kata ruskoi dan bumagoy. Selanjutnya ana yes chleb maslom i saharom. Artinya Ana makan roti dengan mentega dan gula. Kasus kelima di sini dikenakan kepada kata maslom dan saharom. Selanjutnya Ivan i Anton risuyut milyakom. Artinya Ivan dan Anton menggambar dengan kapur. Kasus kelima di sini dikenakan kepada kata melakom. Selanjutnya mat rezet kobalsa naznom. Artinya ibu memotong sosis dengan pisau. Kasus kelima pada kalimat ini dikenakan kepada kata naznom. Halo, saya Marsya dan saya akan menjelaskan materi penggunaan skiem dan perubahan kata ganti kasus 5. Selain hal-hal yang telah disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya, tvari chilny pajesh juga dapat berfungsi sebagai penunjuk dengan orang saat melakukan suatu aktivitas. Ini dapat menjawab pertanyaan skiem dengan siapa, rumusnya yaitu menggunakan preposisi s sebagai indikator dengan ditambah kata benda orang atau kata ganti orang dalam deklinasi kasus 5. Di tengah ini adalah sejumlah kata kerja yang dapat dipasangkan, seperti zdarovetsa, pozdarovetsa, menyapa. Di baris sebelah kanan, terdapat contoh kalimat untuk setiap masing-masing kata berbentuk infinitif, seperti pozdarovetsa s pripadavatchilem, saling menyapa dengan dosen. Karena dengan pripadavatchil, yang merupakan kata benda berjenis kelamin laki-laki dengan akhiran miahkiznak, maka dalam kasus 5, ia berdeklinasi menjadi pripadavatchilem. Например, sebagai contoh kalimat, yakni с кем Nisa познакомилась в театре? Dengan siapa Nisa berkenalan di teater? Nisa познакомилась в театре с Ниной. Nisa berkenalan di teater dengan Nina. Karena dengan Nina yang berjenis kelamin perempuan, maka dalam kasus 5, ia berdeklinasi menjadi с Ниной. Untuk contoh-contoh lainnya dapat kalian baca sendiri dalam slide ini. Selanjutnya, kita akan memasuki kata ganti orang. Di baris kiri masih berbentuk imeni chilny pajesh yang dapat menjawab pertanyaan keto, siapa, dan shto, apa. Tepat di sampingnya adalah kata ganti orang yang telah mengalami deklinasi tvari chilny pajesh yang dapat menjawab pertanyaan kem sebagai siapa dan chem menggunakan apa, yakni menoi, taboy, im, yei, nami, vami, imi. Khusus untuk kata ganti orang im, yei, dan imi dalam menjawab pertanyaan skem dengan siapa,
Karena mereka memiliki awalan huruf vokal, oleh karena itu perlu untuk menyematkan huruf N sebelumnya. Sehingga kata ganti orangnya menjadi snyim, snyei, snyimi. Nah, Premier, sebagai contoh kalimat yakni Это Нина. Антон познакомился с ней в театре. Ini Nina. Anton berkenal dengan dia di teater. Karena dengan Nina yang merupakan Ana, dia berjenis kelamin perempuan, maka dalam kasus 5, ia berdeklinasi menjadi snyei. Untuk contoh-contoh lainnya dapat dibaca dalam slide ini. Selanjutnya, penjelasan materi akan kembali dilanjutkan oleh Kalista. Halo, saya Kalista dan saya akan menjelaskan materi Без чего. Без чего adalah pertanyaan yang artinya tanpa yang mana. Pertanyaan ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan seperti, haruskah saya memberi Anda teh dengan gula? Dengan jawaban, tidak, tolong tanpa gula. Pertanyaan без чего ini menggunakan kasus instrumental untuk bagian pertanyaannya, sementara dijawab dengan menggunakan kasus kedua atau kasus genitif. Maka dari itu, teman-teman harus memahami perubahan kata benda pada kasus genitif terlebih dahulu dengan baik. Sekarang, mari kita lihat contohnya untuk pertanyaan tipe pertama. Вам дать мясо с рисом? Haruskah saya memberi Anda daging dengan nasi? Нет, пожалуйста, без риса. Tidak, tolong tanpa nasi. Pertanyaan Вам дать мясо с рисом menggunakan kasus instrumental. Ini bisa dilihat dari kata serisam dengan preposisi s yang merupakan indikator dari kasus instrumental yang juga membuat kata benda setelah preposisi s diberi deklinasi dari kasus instrumental. Yaitu dalam contoh adalah kata ris yang bergender maskulin atau muskoirot sehingga diberi deklinasi om dan menjadi risom. Jawaban yang diberikan dari pertanyaan Вам дать мясо с рисом menggunakan kasus genitif. Karena kasus genitif merupakan kasus gramatika Rusia yang menunjukkan negasi atau penyangkalan, ditandai dengan kata нет. Sehingga kata benda yang digunakan pada kalimatnya akan menggunakan deklinasi kasus genitif. Ris yang merupakan kata bergender maskulin atau muskoirot diberi akhiran a sehingga menjadi risa. Mari kita lihat contoh untuk pertanyaan tipe kedua. Вы будете есть хлеб с сыром? Apakah Anda akan makan roti dengan keju? Нет, пожалуйста, без сыра. Tidak, tolong tanpa keju. Pertanyaan yang diberikan dapat juga berbentuk kala akan datang atau будущее время. Terlihat dari contoh tipe kedua ini. Dan seperti contoh sebelumnya, kata benda setelah preposisi se harus dideklinasi, seperti kata sir yang berubah menjadi shiram, dan untuk jawaban negasinya, kata sir tadi diberikan akhiran a karena merupakan kalimat negasi dan mengikuti kasus kedua. Teman-teman bisa melihat contoh-contohnya dan memahaminya secara mandiri melalui layar masing-masing. Finish! Materi kasus instrumental dalam bahasa Rusia ini berakhir sampai di sini. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat dimengerti oleh teman-teman semua dan semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kutipan dari seorang sastrawan terkenal Rusia. Каждый мечтает изменить мир, но никто не ставит целью изменить самого себя. Лев Николаевич Толстой. Semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Leo Tolstoy. Sekian dari kami. Jangan lupa untuk menekan tombol thumbs up. Terima kasih telah menyaksikan. До свидания. Большое спасибо.